Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ruswandi. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Nusa Putra. Dalam video kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan dan menjelaskan mengenai dinamika esensi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila yang pertama itu pada saat awal kemerdekaan, yaitu untuk menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua pada saat November 1945 sampai Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Yang dimaksud dengan demokrasi liberal tersebut adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Yang ketiga, pada saat 30 September 1965, muncul gerakan dari PKI atau sering kita sebut G30S PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Dinamika Pancasila yang kedua yaitu pada saat masa Orde Baru dan Reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme dan kapitalisme. Sistem liberalisme adalah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama, sedangkan kapitalisme adalah ideologi di mana filsafat sosial dan politiknya didasarkan pada asas pengembangan hak milik pribadi. Yang kedua, pada saat masa reformasi 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai staf fundamental. Implikasinya, semua peraturan undang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan selanjutnya mengenai tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Indonesia ada 5, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa, yang kedua melindungi segenap tumpah darah, yang ketiga memajukan kesejahteraan umum, yang keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kelima ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Yang ketiga, munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial, didasarkan upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
Yang keempat yaitu Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. Dan yang terakhir yaitu Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggaraan negara.